Mas, aku mohon sama kamu. Tolong jangan kasih tau Mas Setia ya. Kalau semalam Mas Dimas kesini, aku nggak mau Mas. Mereka berantem terus jadinya ribut-ribut lagi. Aku capek. Ya. Iya. Alhamdulillah, pabrik gue yang baru hasil kerjasama dengan Pak Tino terlagi kan beroperasi. Bismillah. Oh ya, bagus. Iya, Pak. Saya minta keselamatan semua pegawai harus nomor 1. Ya, oke. Terus pastikan jangan sampai ada produk yang salah. Baik, Pak. Oke, kita harus menjaga nama baik kita di depan para klien. Iya. Oke, thank you. Saya ke dalam dulu, Pak. Tapi Aisyah, ada apa sama dia sebenarnya? Kenapa dia nggak mau gue tahu apa lagi yang ditutupin sekarang? Mendingan ntar siang gue mampir lagi ke rumah Pak Juki untuk cek keadaan Aisyah. Kita tunggu sini dulu ya, Ma. Sampai mereka pergi. Oke. Nah, Mas Dimas udah pergi. Berarti sekarang kita bisa masuk nih, Ma. Aman. Yuk, cepet. Ayo, Bi. Ya udah, kamu tunggu di sini dulu. Mama pastiin semua aman dulu ya. Gimana ini? Semuanya jadi berantakan. Dimas Setia. Kurang ajar banget Anda ya. Ngapain lagi-lagi Anda masuk ke rumah ini? Hah? Tanpa seizin saya lagi. Anda pikir ini rumah Anda apa? Saya datang ke sini cuma mau silaturahmi sama besan saya. Boleh dong menjaga tali silaturahmi kan? Idih, amit-amit saya ogah ya jaga silaturahmi sama Anda. Kalau saya tahu ya Anda sejahat dan sekeji ini, saya ogah lahir batin punya besan seperti Anda. Paham? Hei, Ibu Lydia. Ngomongnya sabar dong, santai, nggak usah pakai emosi segala. Nanti kalau emosian urat lehernya kencang, kecantikannya hilang loh. Jangan kebanyakan ngomong ya. Saya bilangan tadi Anda pergi keluar dari rumah saya. Enggak, saya nggak mau pergi dari sini. Saya mau ngomong sama besan saya. Bisa? Gak bisa. Saya nggak mau, saya nggak sudi ngomong sama Anda. Jadi Anda pergi. Saya nggak akan pergi dari sini. Satu hal yang harus kamu ingat ya. Kemarin kan kamu bilang kalau kamu adalah neneknya Karissa. Memang. Oh sama. Saya, Siska, juga neneknya Karissa. Jadi saya jauh lebih berhak untuk hak asuh Karissa dibandingkan kamu, wanita berkonde. Idih, Ahmed nggak sadar diri banget ya ini perempuan udah jahat keji, nggak tahu diri. Anda dengar, pasti nggak Anda dengar apa? Hah? Yang jagain Karissa waktu bayi siapa? Saya. Yang ngerawat Karissa waktu bayi siapa? Saya. Anda nggak sama sekali. Jadi Anda nggak berhak. Nggak ada urusan sama Anda. Nggak ada urusan. Nggak, saya mau lihat Karissa. Apa sih? Keluar saya bilang. Keluar. Untung aja Mama bisa ngatasin Mama Lydia. Jadi aku bisa cari barangnya sekarang. Apa sih dalam lemari?
Kok nggak ada? Pasti di situ. Pasti di dalam sini. Duh, ditaruh di mana nih sama Mama? Nggak ada ya. Jangan-jangan gimana ya? Iyo. Oh! Oh! Yes! 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 Akhirnya. Keluar! Ngapain taruh tas Anda di sini? Hah? Kamu bener-bener ngilangin kesabaran saya ya? Apa kamu jadi gara-gara kamu masih... Apa kamu jadi gara-gara kamu masih... Kurang ajar bikin saya takut. Mama! Udah, Ma. Apa aku bilang, Ma? Kita nggak usah masuk ke sini. Malah jadi ribut kan? Enggak, Mama nggak terima nih wanita berkode ini kurang ajar. Kamu bawa mama kamu keluar dari rumah saya. Iya sih kamu. Udah. Ajar datang ke sini cuma jadi gara-gara Joel. Aduh, ya ampun, sakit banget di jambak. Cuma nenek sihir itu kurang ajar. Kenapa ya? Dia datang ke sini cuma buat ngajakin gelut doang gitu. Udah jelas-jelas kemarin udah kasih tahu dia nggak berhak buat bawa Karissa. Aduh, Ma. Berhasil juga kita bodohin perempuan berkonde itu kan? Gimana? Kamu berhasil? Mendapatkan apa yang kamu cari berhasil? Jangan bilang kamu gak berhasil ya. Kepala Mama udah nyut-nyutan nih, sakit nih kepala Mama nih. Iya, Ma, Mama tenang aja. Udah berhasil kok. Mana? Ya udah. Mama tunggu di sini dulu ya. Ya. Ini dia, Ma. Oke. Ayo kita pergi yuk. Ya udah, Ma. Ayo, Ma. Pak Juki, Nah, Setia, maaf saya kesini Pak. Karena saya masih penasaran sama Aisyah. Akbar belum cerita Aisyah itu kenapa.
Tolong Pak Juki. Tolong kasih tahu saya Aisyah kenapa, Pak. Mungkin Akbar emang udah janji sama Aisyah. Nggak mau kasih tahu Setir. Mas Setia? Aisyah, Kok Mas Setia balik lagi? Iya, gue khawatir sama lo. Tadi pagi lo tuh kelihatan jelas kalau lo banyak pikiran. Enggak, aku enggak kenapa-napa kok, Mas. Aisyah, Pak, Bapak mau jualan kan? Aku ikut ya. Aisyah? Lo mau ikut Pak Juki jualan bawa bayi? Lo yang bener-bener aja deh. Kalau Fadil kenapa-napa gimana? Kalau lo misal kecapean gimana? Kenapa nggak tinggal di rumah aja, Fadil? Iya benar, Aisyah. Biar ibu yang jagain anak kamu ya. Mas, udah, jangan Mas. Lepasin Aisyah. Mas, jangan. Aku harus kasih dia pelajaran. Enggak. Ayo Mas, ayo pergi Mas Dimas. Mas Akbar. Enggak. Fadil ikut kemanapun aku pergi. Aisyah, Mas tahu sendiri kan betapa susahnya aku nemuin Fadil waktu dia hilang. Jadi sekarang aku nggak mau jauh-jauh dari dia, Mas. Pak, yuk berangkat sekarang. Aisyah, Nak Setia itu benar. Kamu yakin mau ikut Bapak jualan? Kasihan bayi kamu. Aku yakin, Pak. Yuk. Ya udah Bu, Bapak berangkat. Iya, hati-hati ya Pak. Hati-hati Aisyah. Assalamualaikum, Bu. Nasi uduk. Mbak, Terima kasih ya. nasi uduknya mampir dulu, Mbak. Ya, terima kasih. Makasih ya, Mbak, Mas. Aisyah, Ya, Pak. kamu sebaiknya duduk aja ya. Kasihan bayi kamu. Udah nggak apa-apa, cuma kayak gini doang, Pak. Nasi uduk, nasi uduk, nasi uduk bagi Juki. Pak, mampir dulu, Pak. Aisyah. Mas Dimas, Apa yang kamu lakukan? Kenapa anak aku ada di sini? Di sini kan panas, banyak polusi. Nanti kalau sakit gimana? Mas Dimas, udahlah nggak usah berlebihan. Anak aku kuat kok, dari kandungan juga udah kuat. Insya Allah nggak kenapa-napa. Enggak, Aisyah. Aku nggak terima kamu perlakukan anak aku seperti ini. Ini sama aja kamu menyiksa dia. Kamu nggak mikirin ya kesehatan dia seperti apa? Aku minta tolong sama kamu, pulang sekarang. Dan kalau sampai sekali lagi kamu ulangi hal ini, aku akan tuntut kamu. Dan pastinya, kamu akan kehilangan hak asuh anak kamu. Karena sebagai ibu, kamu sudah menjadi ibu yang lalai. Nggak bisa menjaga anak dengan baik dan malah menyiksanya. Astagfirullahaladzim. Nyiksa, Mas. Mas, banyak orang yang hidupnya lebih susah daripada aku. Alhamdulillah anaknya nggak kenapa-napa kok.
Aku nggak peduli sama anak orang lain. Ini anak aku, anaknya Dimas. Aku bisa mencukupi semua kebutuhan dia. Nggak perlu. Anak aku nggak butuh apapun dari kamu. Semakin kesini semakin susah bicara sama kamu, Aisyah. Kamu denger ya? Intinya aku nggak suka kamu melakukan hal ini. Aku serius bicara sama kamu. Kalau sampai terulang lagi, aku akan bawa kamu ke pengadilan. Paham kamu? Astagfirullahaladzim ya Allah. Sayang. Mama tuh sayang banget sama kamu. Mama gak mungkin nyiksa kamu sayang. Mama gak mungkin biarin kamu hidup menderita. Aisyah, tolong kamu sebaiknya pulang aja ya. Kasihan anak kamu. Pak, biarin aku bantuin Bapak ya. Aku nggak mau, Pak. Aku sama Fadil malah makin jadi beban di keluarga Bapak. Kamu dan anak kamu nggak pernah jadi beban buat keluarga kami. Kalian adalah anugerah pelengkap keluarga kami. Bapak sudah menganggap kamu sebagai anak Bapak sendiri. Dan Fadil juga udah Bapak anggap sebagai cucu Bapak. Jadi kamu jangan bicara seperti itu lagi, Aisyah. Ingat, kita ini sekarang keluarga. Makasih, Pak. Kamu udah tutup kan pintunya? Udah kunci kan? Udah kok, Ma, tenang aja. Ayo kita lihat. Kita lihat ya, kita lihat apa. Mama tau gak sih? Apa? Ini tuh tadi dapetnya di mana? Mana? Di toilet. Kepala mama sampai nyut-nyutan nih sampai sekarang. Wow. Wih. Ah, Kita kaya raya. ada emas batangan. Kita bakal hidup sejahtera, Bianca. Dan yang terpenting, aku nggak harus pura-pura lagi sama si perempuan tua itu, Ma. Tunggu nih. Ini ada apa nih? Ada dokumen, coba kamu cek deh. Coba aku cek dulu ya. Iya, kamu cek dokumennya apa. Ini dokumennya. Harta warisan Aisyah yang dikasih untuk Mas Dimas. Coba deh, Mama Boleh, lihat. coba mama lihat. Ini dokumen masih ada di sini. Tapi nggak ditanda tangan sama Dimas. Berarti dia belum klaim dong hartanya. Berarti semua harta itu masih milik Aisyah. Sekarang gini deh, Bi. Mama kasih kamu contoh. Kamu kasih kado ke mama. Tapi mama nggak mau terima. Ya berarti itu kado masih punya kamu dong, iya kan? Berarti Aisyah itu masih kaya raya dong?